Pernahkah kamu diam di tengah malam, saat dunia mulai sunyi, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kamu usir? Mengapa Tuhan terasa begitu dekat bagi sebagian orang, tapi begitu jauh dariku? Pertanyaan itu tidak berisik, tapi menghantam pelan, seperti ombak kecil yang terus mengikis karang sampai retak tanpa terasa. Kamu melihat ada orang yang begitu mudah menangis ketika menyebut namanya, begitu mudah tersentuh hanya dengan satu ayat, seolah ada sesuatu dalam dada mereka yang hidup, yang bergetar, yang mengenal Tuhan bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang nyata. Sementara kamu mungkin sudah lama berdoa, sudah sering menyebut namanya, tapi terasa kosong, seperti mengetuk pintu yang tidak pernah terbuka. Atau mungkin pintunya sebenarnya terbuka, tapi hatimu yang tidak mampu melihatnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita berhenti sejenak. Benar-benar berhenti. Bukan sekedar menghentikan langkah kaki, tapi menghentikan riuhnya pikiran. Melepaskan sejenak semua peran yang kamu pakai setiap hari, sebagai siapapun kamu di dunia ini. Karena selama ini, kita terlalu sibuk menjadi sesuatu, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi tiada. Padahal, dalam jalan ma'rifat, justru disitulah pintu pertama terbuka. Ketika manusia tidak lagi merasa dirinya ada, tidak lagi merasa dirinya penting, tidak lagi merasa dirinya pusat dari segalanya. Tenanglah sejenak, tarik nafasmu perlahan, dan biarkan hatimu mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Sesuatu yang tidak bersuara, tapi selalu hadir sejak awal kamu diciptakan. Ada orang-orang yang ketika hidupnya hancur, justru menemukan Tuhan. Ada yang kehilangan segalanya, tapi justru merasa tidak pernah sedekat itu dengan Sang Kekasih. Ada yang diuji dengan luka yang tidak terucap, tapi dari luka itu lahir keheningan yang penuh cahaya. Mereka tidak selalu pandai berbicara tentang agama, tidak selalu terlihat luar biasa di mata manusia, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang telah luluh, sesuatu yang telah menyerah sepenuhnya. Dan dari penyerahan itu, lahirlah rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa bahwa Tuhan itu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari dirinya sendiri. Lalu kita mulai bertanya, apa yang berbeda dari mereka? Apakah mereka memiliki ilmu yang lebih tinggi? Ataukah mereka memiliki amalan yang jauh lebih banyak? Atau mungkin Tuhan memilih mereka secara khusus? Namun dalam perjalanan mengenal hakikat, kita akan menemukan satu penyataan yang lembut, sekaligus mengguncang, bahwa bukan Tuhan yang memilih sebagian dan meninggalkan yang lain, melainkan hati manusia sendiri yang membuka atau menutup dirinya dari cahaya. Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah pergi, tidak pernah berpaling. Yang berubah adalah kesiapan hati kita untuk merasakannya. Karena seringkali, tanpa sadar, kita lebih memilih memeluk dunia daripada membuka diri kepadanya. Maka di awal perjalanan ini, kita tidak akan langsung mencari Tuhan kemana-mana. Kita tidak akan berlari keluar, tidak akan sibuk mengumpulkan banyak hal. Karena mungkin, yang kita butuhkan bukan tambahan, tapi justru pengurangan. Mengurangi rasa memiliki, mengurangi rasa aku, mengurangi keyakinan bahwa kita mampu berdiri sendiri. Dan perlahan, kita akan mulai melihat bahwa penghalang terbesar antara kita dan Tuhan bukan jarak, bukan waktu, bukan keadaan, tapi sesuatu yang selama ini kita pelihara dengan sangat setia, yaitu ego kita sendiri, yang diam-diam menjadi hijab, menutup cahaya yang sebenarnya tidak pernah berhenti bersinar. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kita menelusuri lebih dalam ke dalam diri, kita akan menemukan sesuatu yang sangat halus, namun sangat kuat menguasai. Ia tidak terlihat, tapi menentukan hampir seluruh arah hidup kita. Itulah ego. Ego bukan hanya tentang kesombongan yang tampak, bukan hanya tentang merasa lebih hebat dari orang lain, tapi ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih lembut, dalam rasa ingin dihargai, dalam keinginan untuk dipahami, dalam dorongan untuk diakui. Bahkan dalam ibadah kita, ia bisa menyelinap tanpa kita sadari, membuat kita merasa aku sudah cukup dekat,
padahal justru disitulah jarak itu terbentuk perlahan. Dalam jalan ma'rifat, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan namun jarang kita selami maknanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan sekedar zikir di lisan, tapi sebuah pintu penghancur ilusi. Karena selama ini, kita hidup dengan keyakinan tersembunyi bahwa kita punya kendali, bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita bisa menentukan arah hidup kita sendiri. Padahal, bahkan untuk satu detak jantung pun, kita tidak pernah benar-benar berkuasa. Ego membuat kita merasa menjadi pelaku, merasa menjadi pusat, merasa bahwa aku yang memilih, aku yang berusaha, aku yang berhasil. Dan tanpa kita sadari, setiap aku itu adalah lapisan yang menutupi cahaya Tuhan dalam diri kita. Karena dalam hakikat, semua yang kita sebut sebagai aku hanyalah bayangan, hanyalah pantulan dari kehendaknya yang sedang bertajalli melalui diri kita. Namun selama kita masih menggenggam peran itu, selama kita masih ingin menjadi seseorang, maka kita tidak akan pernah benar-benar merasakan menjadi hamba. Orang yang mudah merasakan Tuhan bukan karena mereka melihat hal-hal gaib, bukan karena mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa, tapi karena mereka telah kehilangan sesuatu. Mereka kehilangan rasa memiliki diri. Mereka kehilangan klaim atas hidup mereka. Mereka tidak lagi berdiri sebagai pusat, tapi sebagai wadah. Dan ketika seseorang menjadi wadah, maka cahaya itu masuk dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa dicari, tanpa dikejar. Karena sejatinya Tuhan tidak perlu didekati, Dia hanya perlu tidak dihalangi. Di titik ini, perjalanan menjadi sangat sunyi, karena yang dihadapi bukan lagi dunia luar, tapi diri sendiri. Kita mulai melihat betapa seringnya kita ingin dipuji, betapa seringnya kita kecewa karena tidak dihargai, betapa seringnya kita merasa paling benar. Dan perlahan kita belajar untuk melepaskannya, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran bahwa semua itu hanyalah lapisan yang menjauhkan kita dari Sang Kekasih. Dan setiap kali satu lapisan itu runtuh, akan ada ruang baru dalam hati, ruang yang terasa lebih lapang, lebih tenang, dan disitulah, tanpa kita sadari, Tuhan mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, agar hati ini lebih mudah memahami sesuatu yang tak terlihat, mari kita gunakan satu gambaran sederhana dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan, hatimu adalah sebuah cermin yang sejak awal diciptakan dalam keadaan bening, jernih, dan sempurna untuk memantulkan cahaya. Namun seiring waktu, cermin itu tidak lagi terjaga. Ia mulai tertutup debu, sedikit demi sedikit, hampir tak terlihat di awal, tapi terus menumpuk, hingga akhirnya pantulan itu menjadi samar, bahkan hilang. Debu itu adalah keinginan yang tak selesai, luka yang tak disembuhkan, harapan yang terlalu digenggam, dan rasa aku yang terus diperkuat setiap hari. Kita seringkali berkata, mengapa aku tidak merasakan Tuhan? Padahal mungkin yang terjadi bukan karena Tuhan tidak hadir, tapi karena pantulannya tidak lagi terlihat dalam cermin hati kita. Karena cahaya itu tidak pernah padam, tidak pernah berkurang, tidak pernah menjauh. Yang berubah hanyalah kondisi cermin itu sendiri, apakah ia bersih atau tertutup. Dan ironisnya, kita sering sibuk mencari cahaya keluar dan tak pernah menyadari bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkan cermin itu, perlahan dengan kesabaran. Orang-orang yang mudah merasakan Tuhan bukan karena mereka memiliki hati yang berbeda, tapi karena mereka menjaga kebeningannya. Mereka mungkin tetap hidup di dunia yang sama, menghadapi masalah yang sama, merasakan luka yang sama. Namun mereka tidak membiarkan semua itu menetap terlalu lama di dalam hati. Mereka belajar melepaskan, belajar memaafkan, belajar menerima. Dan tanpa mereka sadari, setiap kali mereka melepaskan, satu lapisan debu itu terangkat, dan cahaya itu kembali terlihat, sedikit demi sedikit.
Namun membersihkan cermin itu bukan proses yang selalu indah. Kadang Tuhan membersihkannya dengan kelembutan yang kita harapkan, tapi dengan ujian, dengan kehilangan, dengan keadaan yang memaksa kita untuk melepaskan apa yang selama ini kita genggam erat. Di saat itulah kita merasa hancur, merasa kosong, merasa tidak punya apa-apa lagi. Padahal justru disitulah proses pembersihan itu terjadi. Lapisan-lapisan ego mulai runtuh dan ruang dalam hati mulai terbuka untuk menerima sesuatu yang lebih hakiki. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jika hatimu terasa retak, jika kenyataan tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan membersihkan cermin hatimu agar kamu kembali mampu melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan rasa yang lebih dalam. Dan ketika cermin itu kembali bening, kamu tidak akan lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Karena dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detak, dalam setiap diam, kamu akan merasakan bahwa Dia tidak pernah kemana-mana. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika kita mulai merasakan keheningan dalam hati, ketika kita mulai mengenali bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kehidupan lahiriah, seringkali muncul satu godaan yang sangat halus, yaitu merasa cukup dengan rasa dan perlahan melonggarkan syariat. Padahal dalam jalan yang lurus, syariat bukanlah beban, bukan pula sekedar kewajiban yang harus dilalui, tetapi ia adalah wadah suci, tempat hakikat itu tumbuh dan terjaga. Tanpa wadah, air yang jernih pun akan tumpah dan hilang. Tanpa bentuk, rasa yang dalam pun bisa menyesatkan. Solat bukan hanya gerakan tubuh yang berulang, ia adalah panggilan pulang 5 kali sehari, agar kita tidak tersesat terlalu jauh dalam dunia. Di saat dahi menyentuh bumi, disitulah ego seharusnya runtuh, disitulah aku seharusnya melebur. Namun jika solat hanya menjadi rutinitas tanpa rasa, maka ia seperti tubuh tanpa ruh, tetap ada bentuknya, tapi tidak menghidupkan hati. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi latihan untuk melihat bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan banyak hal seperti yang kita kira, bahwa keinginan itu bisa dikendalikan, bahwa ego itu bisa dilemahkan. Dan ketika ego melemah, ruang dalam hati menjadi lebih lapang, lebih siap menerima cahaya, lebih mudah merasakan kehadiran yang selama ini tertutup oleh dorongan-dorongan duniawi. Dikir bukan hanya pengulangan kata, tapi perjalanan kembali dari banyak menuju satu, dari hiruk-pikuk menuju diam, dari aku menuju dia. Setiap lafaz yang diulang seharusnya bukan sekedar suara, tapi pukulan lembut yang meruntuhkan dinding-dinding dalam hati, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan. Dan dalam keheningan itu, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa dekat, rasa cukup, rasa damai. Orang yang benar-benar merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan syariat. Justru mereka menjaganya dengan lebih halus, lebih penuh cinta, bukan karena takut, tapi karena rindu. Mereka sholat bukan karena kewajiban semata, tapi karena tidak tahan untuk tidak bertemu. Mereka berdikir bukan karena perintah, tapi karena hati mereka selalu ingin kembali. Dan disitulah syariat dan hakikat bertemu, bukan sebagai dua hal yang terpisah, tapi sebagai satu jalan utuh yang membawa seorang hamba dari dirinya menuju Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase dalam perjalanan ini yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa dalam batin, yaitu saat aku mulai melemah, perlahan tanpa disadari. Bukan berarti kita kehilangan jati diri, bukan pula menjadi kosong tanpa arah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Cara kita memandang hidup, cara kita merespon keadaan, cara kita merasakan diri sendiri. Kita tidak lagi terlalu reaktif, tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi sibuk mempertahankan citra, seolah ada bagian dalam diri yang mulai berkata, "Ini bukan tentang aku lagi." Dulu, mungkin kita mudah marah ketika tidak dihargai,
mudah kecewa ketika tidak dimengerti, mudah sakit hati ketika dilukai. Namun perlahan semua itu mulai memudar, bukan karena kita menjadi lemah, tapi karena kita mulai melihat bahwa semua yang terjadi tidak pernah benar-benar tentang kita. Ego yang dulu selalu ingin diakui, kini mulai kehilangan suaranya dan digantikan oleh ketenangan yang tidak banyak bicara, tapi terasa sangat dalam. Di titik ini, kita mulai memahami makna fana, bukan sebagai konsep yang tinggi, tapi sebagai pengalaman yang halus. Pengalaman ketika kita tidak lagi merasa sebagai pusat cerita, tidak lagi merasa memiliki kendali penuh, tidak lagi menggenggam hidup dengan erat. Kita mulai berjalan, tapi terasa seperti dituntun. Kita mulai memilih, tapi terasa seperti diarahkan. Dan disitulah muncul rasa yang aneh sekaligus indah, rasa berserah tanpa kehilangan kesadaran. Namun perjalanan ini tidak selalu lurus. Kadang ego itu kembali, muncul dalam bentuk yang lebih halus, dalam rasa bangga karena merasa sudah sampai, dalam bisikan bahwa aku sudah lebih mengerti. Dan disinilah ujian yang lebih dalam dimulai, karena ego yang kasar mudah dikenali, tapi ego yang halus seringkali disangka sebagai cahaya. Maka orang-orang yang berjalan di jalan ini terus menjaga hatinya, terus merendah, terus merasa belum apa-apa, agar tidak terjebak dalam bayangan dirinya sendiri. Semakin aku itu menghilang, semakin hidup terasa ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi karena tidak ada lagi yang merasa terbebani secara berlebihan. Kita mulai menerima tanpa banyak protes, menjalani tanpa banyak tuntutan, dan mencintai tanpa banyak syarat. Dan dalam keadaan itu, tanpa perlu dicari, tanpa perlu dikejar, kehadiran Tuhan mulai terasa, lembut, tenang, dan sangat dekat, seolah-olah Dia selalu ada sejak awal. Hanya saja kini hati mulai cukup hening untuk merasakannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati mulai hening, ketika ego mulai mereda, maka sesuatu yang sebelumnya tersembunyi perlahan mulai tampak, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang halus. Itulah tajalli, penampakan sifat-sifat Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap gerak kehidupan, yang sebelumnya kita anggap biasa saja. Dulu kita melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa, kebetulan, atau hasil usaha semata. Namun kini ada rasa bahwa semuanya mengandung makna, semuanya seperti berbicara, semuanya seperti menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kita mulai melihat bahwa ketika kita ditolong, itu bukan semata karena orang lain, tapi ada sifat Rahman yang sedang hadir melalui mereka. Ketika kita diuji, ada sifat hikmah yang sedang bekerja meski kita belum memahaminya. Ketika kita diberi kelapangan, ada sifat karim yang sedang dilimpahkan. Dan perlahan kita tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, tapi sebagai cermin tempat sifat-sifatnya memancar dalam bentuk yang beragam. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa kosong, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti berjalan, berbicara, atau sekedar diam, ada rasa kehadiran yang menyertai. Seolah-olah kita tidak pernah benar-benar sendiri, seolah ada yang selalu membersamai dalam setiap detik, dalam setiap nafas. Namun rasa ini bukan sesuatu yang meledak-ledak, bukan pula pengalaman yang dramatis. Ia justru sangat tenang, sangat lembut, seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat hati merasa cukup. Dan yang paling indah, kita mulai memahami bahwa segala yang terjadi bukan untuk menyenangkan ego kita, tapi untuk mendidik jiwa kita. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kebahagiaan, dan setiap luka, semuanya adalah cara Tuhan berbicara, cara Tuhan mendekat, cara Tuhan memperkenalkan dirinya sesuai dengan kesiapan hati kita. Maka perlahan kita berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku, dan mulai merasakan apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepadaku. Orang yang mudah merasakan Tuhan hidup dalam kesadaran ini. Mereka tidak menunggu momen khusus untuk merasakannya, karena bagi mereka, setiap momen adalah pertemuan, setiap keadaan adalah pesan. Dan di dalam kesadaran itu, hidup menjadi penuh makna, bukan karena semuanya indah, tapi karena semuanya terasa dekat dengannya. Dan disitulah perjalanan makrifat mulai berbuah.
bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam cara memandang kehidupan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase dalam perjalanan ini yang sering kali disalahpahami, yaitu ketika hidup terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena dunia benar-benar berubah, tapi karena hati tidak lagi menikmati kebisingan yang dulu terasa biasa. Percakapan yang dulu menarik kini terasa hampa. Keramaian yang dulu menghibur kini terasa melelahkan. Dan di titik itu, kita mulai masuk ke dalam satu ruang yang tidak semua orang mengerti, yaitu kesunyian batin. Kesunyian ini bukan kesepian, bukan pula kekosongan yang menyakitkan, tapi sebuah ruang yang sedang dipersiapkan. Ruang di mana hati tidak lagi dipenuhi oleh dunia agar sesuatu yang lebih halus bisa hadir. Namun bagi yang belum terbiasa, fase ini terasa membingungkan, seolah kehilangan arah, seolah tidak lagi menemukan kenikmatan seperti dulu. Padahal itu bukan kehilangan, itu adalah pergeseran dari yang kasar menuju yang lembut, dari yang ramai menuju yang hakiki. Di dalam kesunyian ini, kita mulai lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam rasa. Kita mulai menyadari gerak hati, mengenali niat, melihat dengan jujur apa yang selama ini tersembunyi, dan disitulah perjalanan menjadi lebih jernih, karena kita tidak lagi sibuk melihat orang lain, tapi mulai melihat ke dalam, ke tempat di mana semua bermula. Namun kesunyian ini juga membawa ujian, karena di dalam diam, segala sesuatu menjadi lebih jelas. Luka yang belum sembuh, rasa takut yang tersembunyi, keinginan yang belum padam, semuanya muncul ke permukaan. Dan disinilah banyak orang memilih kembali ke kebisingan, karena tidak tahan menghadapi dirinya sendiri. Padahal jika ia bertahan, jika ia tetap duduk dalam keheningan itu, perlahan semua yang gelap akan tersinari dan berubah menjadi pemahaman. Orang yang mudah merasakan Tuhan telah berdamai dengan kesunyian ini. Mereka tidak lagi takut sendirian, karena dalam kesendirian itu, mereka justru merasa ditemani. Mereka tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup, karena dalam diam, mereka menemukan kehadiran yang lebih nyata dari apapun. Dan disitulah kesunyian tidak lagi terasa kosong, tapi justru menjadi tempat paling hidup, tempat di mana hati benar-benar berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa kita menjadi seseorang yang terlihat luar biasa, tidak pula menjadikan kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya, ia membawa kita kembali menjadi sederhana, menjadi hamba yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Dan disitulah letak keindahannya. Ketika seseorang benar-benar memahami la haula wala quwata illa billah, bukan hanya di lisan, tapi di dalam hidupnya, maka ia tidak lagi gelisah berlebihan, tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Orang yang mudah merasakan Tuhan tidak selalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi hidupnya memantulkan ketenangan, sikapnya lembut, ucapannya menenangkan, dan kehadirannya membuat orang lain merasa damai. Itulah buah dari makrifat, bukan kehebatan, bukan keanehan, tapi akhlak yang halus, hati yang lapang, dan jiwa yang tidak lagi keras mempertahankan diri. Karena semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah setetes kecil di samudra hakikat, dan tidak ada yang layak untuk disombongkan. Maka jika hari ini kita masih merasa jauh, masih merasa hati ini berat, jangan putus asa. Karena jalan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berjalan, meski pelan, meski tertatih. Yang terpenting, bukan seberapa dalam kita merasa, tapi seberapa jujur kita ingin kembali. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan, Dia hanya melihat arah, apakah hati ini masih ingin pulang, atau justru semakin menjauh. Ya Allah, jika hati kami masih tertutup, bukalah dengan kelembutan-Mu. Jika langkah kami masih ragu, tuntunlah dengan cahaya-Mu. Jika kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, maka ajarkan kami untuk melepaskannya.
perlahan, hingga yang tersisa hanyalah Engkau dalam setiap rasa, dalam setiap napas, dalam setiap diam kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami hidup tanpa merasakan Engkau, walau hanya sekejap, karena tanpa itu, hidup ini hanyalah kosong, tanpa makna. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini sampai ke dalam hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Mungkin itu adalah awal dari perjalananmu. Bagikan kepada mereka yang juga sedang mencari, yang mungkin diam-diam merindukan Tuhan seperti kita semua. Dan dukung channel Petunjuk Al-Quran dengan like, share, serta subscribe, agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali, dan lebih banyak langkah yang menemukan jalan pulang menuju cahayanya.